Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Aulia Yusuf, mahasiswi akuntansi pagi B, semester 4, NPM 0523029971. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi sewa. Akuntansi sewa sendiri memiliki arti perjanjian kontrak antara lessor dan lessee. Perjanjian ini memberi hak kepada lessee atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang disepakati. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, lessee melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada lessor. Siapa aja sih yang melakukan sewa? Yang satu ada bank, selanjutnya ada perusahaan sewa kaptif, sama yang terakhir itu ada independen. Lanjut ya. Untuk sewa, yang pertama ada pembiayaan dengan suku bunga tetap 100%. Lanjut ada perlindungan terhadap keusahaan. Jadi, untuk orang yang mudah bosen atau barang-barang yang gampang usang itu lebih baik pakainya sewa. Karena apa? Karena di sewa sendiri itu memiliki keuntungan perlindungan terhadap keusahaan. Lanjut, yang ketiga ada fleksibilitas, ada pembiayaan yang lebih murah, ada keuntungan pajak, ada pembiayaan di luar neraca. Akuntansi bagi penyewa itu apa sih? Nih, aku kasih contoh. Jika Air France yang di sini sebagai lessee mengapitalisasi sewa, ia mencatat nilai aset dan liabilitas yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. ILFC atau lessor setelah mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan, mengakui penjualan dengan menghapus aset dari laporan posisi keuangan dan menggantinya dengan piutang. Jurnal umum untuk Air France dan ILFC dengan asumsi peralatan yang disewa dan dikapitalisasi dibuat sebagai yang berikut. Untuk jurnal Air France yang di sini sebagai lessee, itu peralatan yang disewakan berada di debit. Selanjutnya ada liabilitas sewa yang berada di kredit. Untuk jurnal ILFC yang di sini sebagai lessor, jurnalnya di debit, piutang sewa, kredit peralatan. Setelah mengapitalisasi aset, Air France mencatat penyusutan aset sebagai pembayaran sewa sebagai yang terdiri dari bunga dan pokok. Jika Air France tidak mengapitalisasi sewa, maka tidak mencatat aset dan ILFC tidak menghapusnya dari pembukuannya. Ketika Air France melakukan pembayaran sewa, ia mencatat sebagai beban sewa dan ILFC mengakui pendapatan sewa. Untuk kriteria kapitalisasi, yang pertama untuk kriteria kapitalisasi lease dulu. 1. Mengalihkan kepemilikan kepada lease. Sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial. Sewa sendiri dibagi menjadi dua. Ada sewa pembiayaan atau finance lease dan sewa operasi atau operating lease. Sewa pembiayaan itu jika entitas mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Sedangkan sewa operasi, sewa tidak memenuhi salah satu dari keempat kriteria kapitalisasi. Untuk kriteria kapitalisasi, ada uji pengalihan kepemilikan, ada uji opsi tawar-menawar pembelian, ada uji umur ekonomik, ada uji pemulihan investasi. Untuk uji pengalihan kepemilikan, jika sewa mengalihkan kepemilikan aset ke lessee, maka sewa termasuk sewa pembiayaan.
Untuk uji opsi tawar-menawar pembelian, Lisi membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Uji umur ekonomik. Jika masa sewa adalah untuk sebagian umur ekonomik aset, lessor mengalihkan sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan kepada lisi. Untuk uji pemulihan investasi, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial sama dengan atau melebihi keseluruhan nilai wajar aset, maka lisi harus mengapitalisasi aset sewaan tersebut. Ini untuk uji pemulihan investasi ada pembayaran rental, nilai residu yang dijamin, penalti, ada opsi tawar-menawar pembelian, aset berwujud yang disewakan, ada asuransi pemeliharaan dan pajak. Untuk suku bunganya ada suku bunga implisit, ada suku bunga pinjaman incremental. Aset dan liabilitas dicatat secara berbeda. Aset dan liabilitas tercatat pada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau tidak termasuk biaya pelaksana. Untuk periode penyusutan, jika perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kriteria 1 atau berisi opsi tawar-menawar pembelian. Untuk metode bunga efektif, selama masa sewa menggunakan alokasi setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga. Konsep penyusutan aset sewaan dengan menerapkan metode penyusutan konvensial, garis lurus jumlah angka, tahun, saldo menurun, unit, dan lain-lain. Metode sewa jumlah dikapitalisasi yang disilakan tadi ada 25.981,62 US dollar diambil 2.000 US dollar dikali nilai sekarang anuitas jatuh tempo dari 1 untuk 5 periode sebesar 10%. Jadi di sini dapatkan hasilnya ini dikurangin ini jadi 23.981,62 dikali 4.169,86. Jadi hasilnya 100.000 US dollar. Untuk jurnal sendiri, peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu debit 100.000. Untuk kreditnya sendiri ada liabilitas sewa 100.000. Metode sewa ini ada lagi amortisasi sewa. Lessor mengklasifikasikan dan mencatat semua sewa yang tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan langsung atau tipe penjualan sebagai sewa operasi. Lanjut. Ini kita langsung ke contoh soalnya saja. Ini ada opsi tawar-menawar. Contoh soal. Beri contoh soal Harmon INC. Yang pertama, pengalihan hak, opsi tawar-menawar pembelian tidak, uji umur ekonomik masa sewa adalah 20 tahun dan estimasi umur ekonomik adalah 30 tahun. Dengan demikian, sewa tidak memenuhi uji umur ekonomi. Uji pemulihan investasi, pembayaran sewa, debitnya di pembayaran sewa itu di US dollar 6.000 PV anuitas jatuh tempo selama 20 tahun pada ini diketahui pembayaran sewa 6.000 US dollar PV anuitas ini 12% dikali 8.000 sekian, PV pembayaran sewa 50.000 sekian. Untuk itu jurnalnya Morgan Bakery atau di sini sebagai lisi mencatat beban sewa di debit sebanyak 6.000 dan kas di kredit sebanyak 6.000. Untuk Harmon INC atau lessor, ini Harmon INC yang bertugas sebagai lessor mencatat kas di debit sebanyak 6.000
dan pendapatan sewa dikredit sebanyak 6.000. Contoh soal kedua, pengalihan hak tidak. Yang kedua, opsi tawar-menawar pembelian, opsi 75.000 US dollar pada akhir dari 10 tahun tampaknya tidak lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar yang diharapkan sebesar 680.000 US dollar. Untuk membuat perusahaan yang yakin bahwa opsi tersebut akan dilakukan, namun jumlah 4.000 pada akhir 15 tahun saat nilai wajar sebesar 60.000 US dollar tampaknya merupakan tawar-menawar. Dari informasi yang diberikan, kriteria 2 terpenuhi. Perhatikan bahwa nilai residu yang dijamin dan nilai residu yang tidak dijamin masing-masing diberikan 0 karena lessor tidak berharap untuk menarik kembali aset sewaan. Yang ketiga, uji umur ekonomik mengingat bahwa terdapat opsi tawar-menawar pembelian. Masa sewa adalah awal sewa dengan jangka waktu 10 tahun ditambah dengan opsi perpanjangan 5 tahun sejak opini tawar-menawar pembelian sebelumnya. Meskipun masa sewa sekarang menjadi 15 tahun, uji ini masih belum terpenuhi karena masa sewa hanya mencakup 60% atau 15 tahun dari 25 tahun. Yang keempat, diketahui uji pemulihan investasi. Pembayaran sewa sebesar 15.000 US dollar, PV anuitas selama 15 tahun dikali 7.628,17. PV pemberian sewa ada 114.442,55. PV opsi tawar-menawar, pemberian sewa, PV anuitas jatuh tempo, ada PV pembayaran sewa. Bisa dilihat nominalnya ya. Untuk itu, Morgan Bakery harus memperhitungkan ini sebagai sewa pembiayaan karena sewa memenuhi kriteria 2 dan 4 dengan asumsi bahwa suku bunga implisit Arden adalah kurang dari suku bunga pinjaman inkremental Morgan. Jurnal berikut dibuat pada tanggal 1 Januari. Untuk Morgan Bakery atau yang di sini sebagai lisi, jurnalnya mencatat peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan di debit sebesar 115.153,35. Sedangkan liabilitas sewa dicatat di kredit sebesar 115.153,35. Sedangkan di Arden Oven CO yang di sini sebagai lessor itu mencatat piutang sewa sebesar 120.000 di debit dan aset atau oven sebesar 120.000 di kredit. Ini jurnal perbandingan untuk sewa pembiayaan atau opsi tawar-menawar pembelian. Kiranya ya sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.